datang ke Limbang ya karena kondisi mobilku kurang bagus lagian. Ya. Sekarang kita mulai aja. Bisa mendengarkan suara saya? Bisa? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjutkan dulu sebentar. Nggak usah lama-lama karena yang penting kamu tahu ininya. Ini Abia atau Ilkom ya tadi kalau lupa aku. Ilkom, Pak. Ilkom ya. Ya oke. Berarti sekarang supaya kalau gitu minggu kemarin udah saya ajari membuat hipotesis itu ya. Ya. Sudah, Pak. Sekarang mulai menuliskan bagaimana cara membuat introduction yang baik ya. Jadi membuat introduction itu yang baik itu ada aturannya gitu ya. Yang pertama itu harus sebentar ini ramai sekali motor. Introduction in our essay can tell readers how well our thoughts are put together. Maksudnya begini, bagaimana itu dibaca oleh gitu ya. Ini karena ini ilmiah bukan tulisan sehari-hari gitu ya. Kalau tulisan sehari-hari kan apa saja dikeluarkan gitu ya. Maka pertama kali adalah ini ya, indicate the topic. Topiknya seperti apa gitu ya. Topiknya kamu mulai, sudah kan kemarin topik udah pada membuat ya topik ya. Halo? Topik udah ya? Udah, Pak. Topik udah buat ya? Ya oke. Ya. Jadi when we write an introduction, we need to clearly indicate the topic that we'll be writing about. Topiknya itu apa gitu loh. Jangan sampai kita tidak paham tentang apa misalnya. Misalnya kita bicara tentang apa namanya nih? Kalau di kamu misalnya tentang business communication, ya begitu ya. Nah ini topiknya. Kemudian setelah itu set the foundation for the structure. Jadi artinya adalah setelah kamu, after we have clearly stated our topic, we need to address how we organize the body in our essay. Nah, bagaimana menampilkan itu dalam bentuk yang terorganisir sehingga orang itu paham. Misalnya, we can use the notes on outline first that we prepared during our initial research. Write a few sentences explaining the order in which our essay will be structured. This will lead our readers. Jadi ada keterangannya ya. Misalnya contohnya misalnya begini. Misalnya ini kan tentang business communication. Business communication. Nah, berarti ini ada kata bisnis kan? Bisnis itu apa gitu ya? Bisnis apa gitu ya? Bisnis is gitu ya. Kemudian communication is gitu ya. Seperti waktu itu kemarin itu ya. Communication is begitu ya. Ini harus dijelaskan secara detail. Kemudian ini bisnisnya apa? Online atau offline? Misalnya online ya. Online business communication. Ya seperti yang kita udah pelajari waktu itu ya. Cuma kamu sekarang mungkin lebih bagus artinya. Bisa lebih bagus begitu ya. Kemudian jangan lupa membuat ini. Yang waktu itu disebut namanya proposisi. Ini adalah
Sebentar, maaf. Ini adalah thesis statement. Ya. Thesis statement itu adalah pernyataan yang kita waktu itu kita pelajari sebagai proposisi. Yang waktu itu aku ngomong proposisi ya, ingat kalau ingat. Sama itu ya, proposition. Misalnya di sini, apa sih business communication itu? Ya, what misalnya. What is sebentar, business communication is. Nah, ini adalah namanya thesis statement atau proposisi. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa itu didukung data faktual. Ya. Nah, kalau kamu datanya apa? Data faktualnya ada yang angka ya kan, numerik, ada yang kalimat. Ya. Ini tidak boleh sembarangan karena apa? Karena ini kan tulisan ilmiah. Data numeriknya berasal dari mana gitu. Kamu udah praktek waktu itu kemarin ya. Kemudian tidak usah panjang-panjang kalau introduction itu. Nah ini kira-kira itu 10% dari seluruh papernya. Kalau papernya itu ada 5.000, maka itu introduction-nya nggak usah, paling 10%-nya kan nih 500 kata gitu ya. 500 kata. Kemudian jadi nanti selembar aja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian membuat sesuatu menjadi kreatif. Kreatif itu misalnya mulai pertanyaan pakai quotation misalnya. Quotation itu artinya kutipan punya orang lain. Misalnya ya seperti yang kita sudah praktek itu. Misalnya kita ngomong menurut siapa? Kalau di siapa namanya? Di kamu itu Laswell ya. According to Laswell misalnya begitu. Kan? Business communication is gitu ya. Kemudian jangan lupa beri contohnya. Nah, begitu ya. Kemudian start with the question. Nah, biasanya orang itu kalau menulis seperti aku juga, kalau kamu baca buku-buku diawali dengan pertanyaan. Kan aku tuh sebetulnya kan statistik kan. Maka kalau ngajar bahasa Inggris mungkin ya kurang cocok gitu. Kurang bagus, cuma memang ilmunya dulu waktu kuliah bahasa Inggris, cuma keahlianku tuh kan kesini sebenarnya statistik. Misalnya apa itu business communication? Kalau aku bilang apa itu korelasi, apa itu regresi ya. Kemudian yang ini mulai dengan fakta-fakta yang menarik itu ya. Misalnya kalau kamu lihat ya, kalau kamu datang ke kampus 1, itu di depan kampus 1 itu ada apa namanya itu dimsum. Dimsum itu dulu waktu awal di situ aku suka makan di situ tuh sepi. Sekarang dia ternyata ramainya bukan kepala. Terus ternyata ada yang dulu pernah jadi asistenku. Oh Pak, itu karena mereka komunikasi bisnisnya melalui Instagram. Oh itu berarti ya itu ya. Melalui Instagram jadi orang mudah baca. Gitu. Kemudian gunakan analogi. Analogi itu perbandingan ya. Kemudian paradok itu online berarti offline gitu ya. Nah, mungkin untuk teorinya ini sebentar kamu akan saya beri contohnya. Komunikasi belum aku siap ini. Sebentar ya, sebentar. Aku lihat dulu sebentar. Gak lama-lama juga sih soalnya. Apa namanya? Ini maaf sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Aku suka nggak begitu menguasai kalau begini-begini nih. Yang dikuasai hitung-hitungan.
sebentar. Nah, misalnya maaf sebentar. Nah, ini. Kalau ini sebentar ya, ini ya. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah, ini adalah contoh yang aku buat tapi dalam bahasa Indonesia ya. Jadi pertama kali nih aku bicara tentang ini. Komunikasi itu bergeser ke arah digital. Nah, ini kan pendahuluan. Jadi orang tertarik, oh apa sih itu digital? Maaf ini ke bawah ya. Kemudian setelah aku bicara itu, kemudian bicara bagaimana hubungannya dengan konsumen. Nah ini ya, dengan konsumen. Oh ini ternyata menggunakan contohnya ini, apa ini namanya, web, email, chatbot. Nah, chatbot itu kan baru kan? Nah seperti itu. Kemudian setelah itu kita bicara komunikasi bisnis ya. Komunikasi bisnis itu fungsinya apa? Sebagai saluran strategis begitu kan, dalam pemasaran itu. Kemudian setelah fungsinya, kemudian kita bicara ini ke sini, kita bicara ini bertujuan untuk menghasilkan ajakan yang bertindak. Nah kemudian kamu buat ini berdasarkan latar belakang, menulis ini judulnya ya, apa itu. Terus bisa juga ini diganti pertanyaan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya itu seperti apa? Apa sih fungsi dari komunikasi bisnis begitu? Nah seperti itu. Nah, mungkin tidak bisa lama-lama ya karena ini ada kelas lain juga aku sebentar lagi. Kamu perlu contohnya nggak? Kalau perlu contohnya aku kirimkan contohnya. Halo? Perlu, Pak. Ya oke, ya udah. Kalau begitu sekarang aku kirimkan aja ya. Yang bahasa Inggris sebentar aku carikan. Terima kasih sekali, minta maaf ya masih belum bisa ngajar di sana. Terima kasih.